Presiden kita adalah rakyat. Publik yang mau kita patuhi kehendak-kehendaknya. Tentu kehendak-kehendak publik adalah kehendak rakyat yang kemudian hak-hak konstitusionalnya tidak dipenuhi oleh negara. Itu tadi adalah pernyataan yang terlontar dari seorang Ferry Amsari, pakar hukum tata negara yang kini didapuk sebagai Menteri Sekretaris Negara di Kabinet Bayangan Kabinet yang menjadi lawan tanding Kabinet Merah Putih. Kabinet ini pun mulai bergerak bukan sekadar meramaikan jagat maya. Pada Rabu 29 Juli 2026 mereka menggelar rapat Kabinet Perdana di Jakarta. Lantas apa yang mereka kerjakan selanjutnya? Mampukah mereka menjadi penyeimbang sekaligus menyentil pemerintah? Dan bagaimana pemerintah menyikapi hal ini? Kita bahas. Format ini bukan format baru sebenarnya dalam ketatanegaraan di dunia. Walaupun lumrahnya ada di sistem pemerintahan parlementer, tapi kami ingin menghidupkannya di dalam sistem pemerintahan presidensial kita yang sedang karut-marut ini. Tapi yang dalam waktu dekat akan kami kerjakan adalah 3 bulan ke depan, kurang lagi, akan meluncurkan rapor pemerintahan Prabowo Subianto dalam perspektif checks and balances yang kami lakukan. 3 bulan kurang ya. Mereka akan dapat rapor, akan pakai data, akan pakai bukti. Mudah-mudahan mereka terlecut dan tersadar dan melakukan kegiatan yang lebih baik untuk layanan publik. Formasi Kabinet Bayangan terdiri atas akademisi dan aktivis dari berbagai kelompok masyarakat sipil yang selama ini dikenal vokal mengkritisi kebijakan pemerintah. Kabinet ini beranggotakan 15 orang yang terdiri atas Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Sekretaris Negara, serta para menteri. Setiap menteri membawahi bidang tertentu sebagai tandingan terhadap satu atau beberapa kementerian di pemerintahan. Ada yang mengawasi satu kementerian, tetapi ada pula yang mengawasi hingga 9 kementerian sekaligus. Menurut Ferry, gerakan ini lahir dari kegelisahan atas carut-marut tata kelola pemerintahan. Lembaga-lembaga negara dinilai tak lagi menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Batas antara yang mengawasi dan yang diawasi pun mulai kabur. Yang mencontohkan seorang legislator yang seharusnya menjadi pengawas pemerintah justru ikut berdiri di samping presiden saat pengumuman kabinet. Potret semacam ini menurut Ferry menghadirkan ironi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab meski Indonesia menganut sistem presidensial, praktik yang berjalan justru menyerupai kabinet parlementer. Sebagai wujud aksi nyata, gerakan ini tak berhenti pada kritik. Ferry mengatakan kabinet bentukan koalisi masyarakat sipil akan mulai membuka ruang dialog dengan publik. Konsepnya menyerupai debat parlementer, tempat warga menyampaikan gagasan, menguji kebijakan, hingga mengkritisi program-program yang seharusnya dijalankan pemerintah. Ruang dialog ini pun akan diperluas hingga ke perguruan tinggi. Harapannya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tak hanya datang dari lembaga negara, tetapi juga tumbuh dari partisipasi warga negara. Pada produksi di mana pemerintah selalu gagal bagaimana menyimpang. Namun bagi Ferry, sekadar berwacana dan membuka ruang dialog belum cukup untuk merebut kepercayaan publik. Karena itu gerakan ini juga berencana menggalang dana dari masyarakat dan yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk membangun fasilitas publik yang selama ini luput dari perhatian pemerintah, meski dalam skala yang kecil. Ferry belum bersedia mengungkapkan proyek apa yang akan lebih dulu diwujudkan. Tak hanya itu, dalam 3 bulan ke depan, Kabinet bentukan koalisi masyarakat sipil ini juga berencana menyusun rapor pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ferry memastikan penilaian tersebut akan disusun berdasarkan data dan bukti yang kuat, bukan sekadar opini atau kritik semata. Rapor itu diharapkan menjadi pengingat sekaligus dorongan bagi pemerintah untuk terus berbenah. Kabinet Bayangan mulai bergerak, lantas bagaimana respons pemerintah terhadap inisiatif yang mengklaim diri sebagai mitra kritis sekaligus pengawas jalannya pemerintahan ini? Melalui keterangan tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden pada Rabu 29 Juli 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan lembaga-lembaga kredibel.
Gibran juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk dari pengamat, akademisi, awak media, maupun inisiatif anak muda dalam memberikan masukan atau membentuk kabinet bayangan. Menurut Gibran, dalam negara demokrasi, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan ikut mengawal jalannya pemerintahan. Selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi yang sehat, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Respons juga datang dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari yang mengatakan istilah kabinet bayangan tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Meski demikian, ia memahami munculnya gerakan masyarakat sipil sebagai respons terhadap situasi yang berkembang. Menurut Kodari, upaya masyarakat sipil memberikan masukan dan saran secara sistematis serta konstruktif merupakan hal yang wajar. Namun ia mengingatkan agar kabinet bayangan tetap objektif, menggunakan data yang akurat, tidak hanya menyoroti kekurangan pemerintah, tetapi juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan dan program yang dinilai berhasil. Sahabat Kompas, mampukah kabinet bayangan menghadirkan kritik yang objektif berbasis data sekaligus menawarkan solusi yang benar-benar mewakili suara rakyat, bukan sekadar menjadi oposisi di luar parlemen? Lalu kemana gerakan ini akan bermuara? Akankah ia menjadi ruang baru bagi partisipasi publik dalam mengawal pemerintahan? Atau justru berhenti sebagai simbol perlawanan semata?